Pemirsa, debt collector brutal kembali kena batunya. Diduga ingin mengambil paksa motor konsumen di jalanan, oknum debt collector justru diseret warga dan diceburkan ke sungai yang ada di Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun lagi.viral itu, diungkapkan konsumen leasing motor yang merupakan pengemudi ojek online tak berdaya melawan dua oknum debt collector yang kabarnya mengancam pakai sajam. Driver ojol minta pertolongan kepada rekan sama ojol dan warga setempat. Alih-alih berhasil membawa kabur motor konsumen, motor oknum debt collector justru tenggelam dilemparkan ramai-ramai ke sungai. Aksi kompak ojol dan warga menceburkan motor debt collector ke sungai mendapatkan reaksi pro kontra dari sejumlah netizen. Banyak yang membela konsumen, dalam hal ini driver ojol yang dipermalukan di jalan raya dan mengalami pengancaman. Namun tidak sedikit pula netizen yang bersimpati pada debt collector yang harus kehilangan motornya, diduga gara-gara harus menjalankan perintah dari atasannya yang tidak sesuai SOP, yaitu menagih dan ingin menyita motor konsumen di keramaian. Biasa emosi-emosi kita kan, yang namanya debt collector itu kan tugasnya kan untuk nagih utang orang ya. Kalau memang punya utang ya dibayar gitu. Ya mungkin gue baca komen katanya itu ada yang bilang cara debt collector nagih utangnya sih yang nggak baik ya, dia bawa dan segala macamnya itu. Ya itu memang lebih bahaya kan, jatuhnya kriminal. Ya nggak apa-apa sih emosi, cuman jangan motornya yang diceburin kan, kasihan. Si debt collector itu kan disuruh sama orang kantor gitu ya, orang listingnya. Nah listingnya itu, nih asal kalian tahu ya, kalau kalian nggak bayar itu cicilan motor atau mobil atau kredit yang lainnya, itu mereka tuh gaji mereka tuh ditahan dan dipotong sampai cicilan yang mengambil yang nunggak itu bayar. Gimana tuh perasaannya? Gitu loh skemanya gitu. Jadi harus paham dulu nih buat teman-teman yang pada cicil kredit motor, kalau emang nggak mampu jangan beli dulu. Tapi kan kasihan debt collector. Untuk mengambil barang dari di customer itu kan sebenarnya harus ada surat tugas. Tapi di sini lagi-lagi pihak debt collector seenaknya aja gitu. Dan apalagi di rampas itu di pinggir jalan, itu satu hal yang memalukan sih menurut gue. Dan kebetulan si ibu ini juga ditolong oleh gerombolan ojol yang mungkin ingin membantu, tapi jadi terkesan sekarang si ojol ini anarkis, main buang motor di mata elang itu seenaknya aja gitu. Ya lebih baik lagi-lagi dari pihak leasing, misalkan dari pihak debt collector kalau mau menagih ya baik-baiklah. Di Asahan, Sumatera Utara, video yang tak kalah viral membuat sebagian kaum perempuan terhenyak. Sebab bagaimana tidak, seorang guru renang wanita mendapatkan kekerasan dari pelatih renang pria. Diduga saat mengajar renang di kolam renang Sapti Garden di Jalan Diponegoro, Kisaran, Asahan. Guru renang wanita dan pelatih renang pria yang diduga berebut jam renang itu terlibat pertengkaran yang menjurus pada kekerasan fisik. Kabarnya, pelatih renang pria itu menghalau murid-murid guru renang wanita yang ingin menceburkan diri ke kolam lantaran masih ada anak didiknya di kolam renang itu. Karena si pelatih renang pria berkata kasar, guru renang wanita itu pun ikut ngegas sehingga terjadi percekcokan di pinggir kolam renang. Kekerasan fisik pun tak terhindari. Karena serangan yang mengenai organ vitalnya, guru renang wanita itu tersungkur dan akhirnya jatuh ke kolam renang. Kabarnya, guru renang wanita itu sempat pingsan. Sekretaris Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Asahan, Agus Salim, membenarkan peristiwa memalukan itu terjadi pada 3 Agustus lalu. Pengurus PRSI Asahan pun sudah mengantongi identitas kedua guru renang itu dan siap memanggil mereka untuk meminta penjelasan. Asliani Siregar, guru renang yang menjadi korban kekerasan dari pelatih renang pria, adalah guru olahraga di sebuah SMP di Asahan.
Setelah melakukan visum bersama suaminya, Asliani Siregar melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Polres Asahan. Sementara dari pelatih renang pria temperamental yang terkesan tidak menghargai wanita itu belum menyatakan permintaan maaf atau itikat damai dengan pihak Asliani. Aduh, sampai ditendang begitu ya, apalagi nendang wanita nggak boleh ya. Karena walau bagaimanapun wanita itu bukan untuk disakitin. Namanya juga tempat umum. Tempat umum itu banyak sekali kegiatan yang bercampur aduk di satu tempat. Jadi tidak boleh merasa risih. Harus saling memaklum, harus saling menjaga hati. Jangan sampai merasa itu kolam renang pribadi. Kalau laki mukul perempuan, kalau buat anak pribadi banci, nggak elok lah dilihat. Begitu mukul kelamin perempuan sampai perempuannya jatuh ke kolam renang, itu kan nggak elok. Dan aneh sih takutnya sih malah jadi dipanjangin tuh sama tuh perempuan. Nah itu samanya main hakim sendiri. Segitu udah banyak teman-teman yang mau misahin tapi ternyata dia masih kekeh juga mau nendang. Ya udah, masukin hukum aja udah. Dia bisa dong lebih menahan emosi dan memandang gitu bahwa yang dihadapi ini adalah perempuan gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu lelaki apa bukan ya yang melakukan hal itu? Sorry to say gitu, karena bagi saya terlalu kejam. Saya udah lihat kok videonya, saya udah lihat. Serem maksudnya wow, hebat banget ya gitu loh. Kalau dihadapin sesama lelaki juga belum tentu kan.